Saya persilakan kepada Pendeta Mangapul Sagala untuk memberitakan firman. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di GII Vancouver. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan mengenai tema bulan penginjilan ini. Kalau pada minggu lalu kita membahas tentang Injil yang mentransformasi, maka pada session kedua ini saya diberikan tema Evangelism and the Sovereignty of God. Penginjilan dan kedaulatan Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur kembali di hari Minggu ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang mulia. Berkatilah kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, bersabda kepada kami, khususnya tentang pentingnya penginjilan yang dimulai dari Allah sendiri. Sekali lagi Bapa, kami mohon berkati kami, bukalah hati dan pikiran kami, karena kami akan membuka firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, firman Tuhan akan kembali kita baca dari Roma pasal 10. Kalau pada minggu lalu kita bahas Roma pasal 6, kita akan bahas Roma pasal 10, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mengapa Roma? Ya, karena para ahli juga tentunya hamba Tuhan di sini dan Pendeta David menyadari bahwa kitab Roma kitab yang sangat penting, sangat dalam, yang oleh para ahli dikatakan kitab sistematik teologia Rasul Paulus. Roma 10:13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya baca sekali lagi buat kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu pasti. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Kalau kita bicara mengenai evangelism and the sovereignty of God, ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena kita bicara tentang Allah yang berdaulat. Dan karena itulah sebenarnya semua gereja, semua umat harus take it seriously. Sungguh-sungguh terhadap penginjilan itu. Sayangnya, tidak sedikit umat, bahkan beberapa teolog yang tidak setuju adanya penginjilan. Kita akan mulai dari sini. Bagian pertama, beberapa keberatan terhadap pekabaran Injil. Alasan mereka adalah karena penginjilan itu sama dengan kristenisasi. Kita tidak boleh mempengaruhi kepercayaan orang lain. Itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. Demikian kata mereka. Karena itu, jangan bicara penginjilan. Mereka mengusulkan bukan penginjilan yang diperlukan. Yang diperlukanlah dialog.
bukan PI. Dialog. Bagaimana kita saling berbagi sukacita, kabar baik masing-masing. Dan mereka juga berkata dalam bentuk peringatan, hati-hati merasa superior dengan agama. Hanya agama Anda yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Masalah akan menjadi semakin berat bila mengalami dukungan secara teologis. Apa yang saya maksud dengan dukungan secara teologis? Ya misalnya aliran yang disebut dengan pluralisme. Pluralisme mengatakan plural, paham plural, bahwa pada akhirnya semua agama-agama yang berbuat baik sesuai dengan hati nuraninya akan masuk ke surga. Tidak sedikit pengajaran seperti ini. Dan pengajaran seperti ini benar-benar akan langsung memotong sayap penginjilan. Karena itu kita tidak bisa terbang. Bahkan ada yang berkata yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya kita berbagi kasih. Kasih itu adalah penginjilan. Penginjilan itu adalah kasih. Itu sebabnya Injil Allah itu adalah berbagi. Perangilah kemiskinan, perangilah kebodohan, perangilah keterbelakangan. Biarlah semua mengalami restorasi. Dalam sebuah artikel mengenai misi integral, di sana dikatakan, sebenarnya yang diperlukan oleh semua orang adalah makan, bayi minum susu, dan pendidikan. Jangan bicara yang lain dari situ. Dan kalau bicara tentang Injil, kabar baik, sebenarnya pemenuhan semua kebutuhan itu. Nah, saya akan berkata, sebenarnya itu tidak salah. Injil itu perbuatan baik. Sama seperti yang kita lihat di dalam Lukas mengenai perbuatan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu juga Injil. Tetapi kita juga melihat tidak hanya ada orang Samaria yang murah hati. Ada juga Lukas 15. Anak terhilang. Di mana anak terhilang ini harus kembali kepada bapaknya. Mengakui segala dosanya. Menikmati kasih dan anugerah Allah. Jadi kalau kita melihat, sekali lagi, penginjilan itu adalah sesuatu yang harus. Karena apa? Karena tadi kita baca, Alkitab dengan jelas berkata, bahwa setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa saja yang berseru kepada nama Yesus. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena ritualitas agama. Tetapi karena sungguh-sungguh percaya beriman kepada Yesus Kristus. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah tapi sesudah itu muncul pertanyaan yang bersifat retorikal. Kembali sini. Rasul Paulus memberikan serangkaian pertanyaan. Oke, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar? Mendengar. Percaya karena mendengar. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Ya, orang bisa mendengar karena ada yang memberitakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Jadi apa yang kita lihat di sini? Penginjilan itu jangan dikatakan karena aku berseru maka aku selamat. Oke, itu benar. Kamu berseru maka selamat. Tapi kalau kita lihat mundur ke belakang, kenapa kamu bisa berseru? Karena aku percaya. Oke, karena saya percaya maka diselamatkan. Tapi kenapa kamu bisa percaya? Karena kamu mendengar berita Injil. Oke, saya mendengar, saya datang. Dan saya buka telinga. Tapi apa yang terjadi?
sekiranya saudara datang, saudara siap mendengar, tapi tidak ada yang memberitakan. Nah, mundur memberitakan. Oh, kalau begitu saya diselamatkan, harus mundur karena orang itu memberitakan. Betul. Tetapi ditanya lagi, bagaimana ada yang memberitakan jikalau Allah tidak menggerakkan, tidak diutus? Itu yang dikatakan di sini. Itulah sebabnya kita mengatakan memang penginjilan itu merupakan kedaulatan Allah, inisiatif Allah, dimulai dari hati Allah. Itulah rantai penginjilan yang kita lihat tadi. Jelas sekali, penginjilan karena Allah menggerakkan atau karena Allah mengutus. Siapa yang diutus? Siapa yang diutus? Semua orang percaya. Semua orang percaya. Sekali lagi, garis bawahi, semua orang percaya. Kristen KTP tidak bisa. Itulah sebabnya minggu lalu baik sekali kita membahas tentang Injil yang mentransformasi. Jikalau saudara masih KTP, biar mendengarkan 1000 kali tentang bulan misi, penginjilan, tidak akan tergerak. Kemana diutus? Kapan diutus? Nah, jawabannya adalah itu tergantung kepada Allah yang mengutus. Atau dengan perkataan lain, tergantung kepada Allah yang berdaulat. The sovereignty of God. God is sovereign. He knows when and where to send His people. The important thing, all the people obey Him, obey His command. Kalau kita perhatikan dengan kehidupan Rasul Paulus waktu melayani, Rasul Paulus dikenal sebagai seorang rasul yang luar biasa penginjilannya. Kalau kita baca dari seluruh perjanjian baru, ada 27, 13 keluar dari tangan Paulus. Lalu kalau kita lihat pelayanannya, bagaimana mulai dari Antioquia, Seleucia, seluruh pulau Pafros, Siprus, sampai ke Pafos, terus ke utara, mau nyebrang sampai seluruh Iconium, Listra, Derbe, terus itu. Begitu strategis dia melayani. Tetapi kita lihat satu peristiwa, bagaimana Rasul Paulus tidak bisa sesukanya memberitakan Injil. Tidak bisa semau agenda dia. Karena apa? Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 5 sampai 10, Kisah Rasul 16 ayat 5 sampai 10, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan kata mencegah, tidak mengizinkan. Ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas, Makedonia. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami pergi. Nah, ini kita lihat adalah kisah pertama kali bagaimana Injil tiba ke Eropa. Pertama kali, waktu menyeberang panggilan Makedonia, tibalah Paulus di Filipi. Kalau kita melihat, kemudian di sana terjadi pekabaran Injil, baik di kota-kota sekitar Filipi. Nanti kita lihat seperti Berea, lalu kemudian di Tesalonika dan sekitarnya. Bahkan Rasul Paulus sendiri dicegah, tidak diizinkan. Maksudnya Paulus sebenarnya bagus, dia ingin pergi ke utara supaya selesai itu Misia Bitinia, tapi tidak, menyeberanglah kemari. Dan Paulus taat. Setelah itu Injil tiba di Eropa. Pertama kali dan selanjutnya sampai sejarah gereja menunjukkan. Dan sekali lagi kita perhatikan di sini kata-kata kunci. Allah sendiri yang mengutus hamba-hambanya. Nah, hamba-hambanya yang diutus taat pergi. Diutus taat pergi. Yang taat memberitakan. Setelah memberitakan ada yang mendengar. Setelah mendengar, ada yang percaya. Setelah percaya, ada yang berseru. Setelah berseru, ada yang diselamatkan. Dan kalau kita mundur, kita mundur. Mengapa selamat? Karena berseru. Mengapa berseru? Karena dia percaya. Mengapa dia percaya?
Karena dia mendengar. Mengapa mereka bisa mendengar? Karena ada yang memberitakan. Mengapa ada yang memberitakan? Karena ada umat yang taat. Mengapa umat taat? Karena Allah mengutus. Puji Tuhan. Itulah mata rantai penginjilan. Allah yang berdaulat mengutus umatnya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Setelah kita melihat tentang penginjilan merupakan kedaulatan Allah, Allah aktif, Allah inisiatif, Allah menggerakkan, maka kita lihat motivasi memberitakan Injil. Kalau begitu bagi saudara dan saya, apakah saudara mahasiswa, apakah saudara itu bisnismen, apakah bapak atau ibu seorang karyawan, atau majelis atau apa saja, mari kita lihat motivasi mengapa kita memberitakan Injil. Ini sangat penting. Dalam bahasa Inggris ada satu kalimat yang berkata, when the people know the why, they will know the how. Why is important. The answer to the why will influence our life, our attitude. Sejauh mana kita menghayati. Misalnya, mengapa saya ada di Vancouver ini? Mengapa saya ada di gereja ini? Mengapa saya menjadi majelis? Mengapa saya studi di sini? Mengapa bukan di Indonesia? Mengapa saya kerja? Jawaban itu sangat penting. Demikian juga, mengapa memberitakan Injil? Bukan sekedar ikut-ikutan. Mari kita lihat. Alasan pertama, firman Tuhan berkata, karena kehendak Allah. Saya bersyukur, saya sudah menulis buklet pekabaran Injil secara pribadi. Dan puji Tuhan, terbitan Perkantas ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah dicetak ulang, dan pernah dalam satu gereja di Bandung, mereka secara khusus memesan 800 eksemplar buku ini. Dan mereka pakai, mereka pelajar, mereka seminarkan, mereka trainingkan, mereka latih, kemudian jemaat mereka menjadi jemaat yang memberitakan Injil. I wish that the church in Vancouver, GIE also will do the same thing. Ya, setelah bulan misi ini, ya, Pak David dan kawan-kawan, ya, belajar bersama-sama, menggumuli bersama-sama, berdoa secara tekun supaya Tuhan membukakan. Lalu kemudian kita laksanakan sesuai dengan the why ini. Alasan pertama kita memberitakan Injil karena kehendak Allah. Allah menghendaki agar orang berdosa diselamatkan. Dari mana kita tahu? Itulah yang kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jangan ada yang binasa satu orang pun. Jadi kalau kita baca konteks dari 2 Petrus pasal 3 itu, di sana dikatakan ada orang mencemooh. Dari dulu janjinya bahwa dia akan datang kembali. Sampai sekarang tidak ada. Mana kedatangannya? Dan Rasul Petrus berkata, dia pasti datang. Tapi dia menghendaki jangan ada seorang pun yang binasa. Jadi kalau Tuhan belum datang, the second coming is not yet come, meskipun pasti makin dekat, itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Kesempatan bagi banyak orang berdosa untuk datang kepada Kristus, untuk diselamatkan, sehingga mereka beroleh selamat. Seperti yang dikatakan 2 Petrus 3 ini. Motivasi pertama, memberitakan Injil karena kehendak Allah. Because that is the will of God. Ini menjadi motivasi tertinggi yang dijadikan oleh John Calvin, sang reformator itu. Dia mengatakan apa? Bahwa ini
bahwa Allah menghendaki kita memberitakan Injil, ini harus dijadikan menjadi dorongan tertinggi dalam diri kita. Karena apa katanya? Mengapa dunia tercipta? Karena Allah menghendaki, Allah menciptakan. Mengapa Kristus datang ke dalam dunia? John Calvin menjawab, karena Allah Bapa menghendaki. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? John Calvin berkata, karena Allah menghendaki. Karena melalui kematiannya ada keselamatan, menggantikan. Ini yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat, jadi kita lihat semua dari Alkitab. Mengapa kita memberitakan Injil? Mengapa orang berdosa harus diselamatkan, dipanggil pulang? Yang kedua, karena takut akan murka Allah. Sekali lagi, karena takut akan murka Allah. Nah, saya catat dalam buku saya, ada orang tidak setuju akan hal ini. Mereka mengatakan bahwa alasan mengabarkan Injil karena takut tidak dapat dibenarkan. Namun demikian Rasul Paulus pernah menulis, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Jadi kami adalah utusan Kristus. Perhatikan, kami tahu apa artinya takut akan Allah. Jadi Paulus mengatakan itu. Apa hubungannya takut akan Allah dan menginjil? Dia berkata, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami minta, beri dirimu didamaikan dengan Allah. Bagaimana kita memahami ini? Kita akan makin jelas memahami ini kalau kita membaca Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel pasal 3, ya, Nabi Yehezkiel pasal 3, 17 sampai 18 saya baca. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada. Wow, mengerikan ini, mengerikan. Perhatikan kalimat, pada satu saat kelak, di dalam masa penghakiman, ketika dalam tahta Allah, orang itu dibuang selama-lamanya ke neraka, mengalami penderitaan kekal. Dan sebelum itu ditanya, mengapa kamu tidak percaya? Saya tidak pernah mendengar. Siapa dulu temanmu di dunia? Misalnya kita adalah teman dia. Mengapa kamu tidak dengar? Tidak pernah diberitakan. Kalau kita menghayati kebenaran ini, maka pasti saya yakin kita tidak akan membuang-buang kesempatan untuk tidak memberitakan Injil. Sebaliknya, seperti kata Rasul Paulus, kami tahu apa artinya takut. Karena itu kami berusaha. We do our best to convince people that they will come to Jesus, to accept Jesus as their Savior and Lord. That Jesus is able, is ready to forgive sins. Kira-kira begitu. Kehendak Allah. Dan yang kedua, takut akan murka Allah. Alasan ketiga, mengapa kita memberitakan Injil? Itu karena amanat agung Tuhan Yesus. Nah, seringkali gereja, kalau udah bilang amanat agung ini sangat hafal. Sangat tahu itu. Ya, Matius pasal 28 atau Markus pasal 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dalam bahasa asli, ta'ethne, etnos, berarti suku-suku bangsa. Biar semua suku-suku bangsa pergi memberitakan Injil. Puji Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus. The Great Commission. Dan kalau kita baca, baik Matius, baik Markus, baik Lukas, baik Yohanes, semua Injil, keempat Injil, diakhiri dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan perkataan lain, tidak ada Injil tanpa amanat agung. Jadi kalau orang berkata, pemberitakan Injil itu kristenisasi. Tidak. Banyak orang Kristen, mereka belum percaya. Banyak orang Kristen, mereka masih KTP. Tidak sedikit nanti orang Kristen, karena masih KTP, belum menerima Yesus. Kalau mereka meninggal, mereka hilang.
Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everyone who believes in Him should not perish, but will have eternal life." Allah begitu mengasihi si dunia. Itu benar tuh. Kata aslinya adalah verb, kata kerja. Verb. Allah begitu mengasihi. Kalau bahasa Indonesia itu terjemahannya kurang tepat. Karena begitu besar kasih Allah. Itu noun. Kasihnya Allah. Tapi Allah begitu mengasihi si dunia. Itu amanat agung. Perintah Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya perintah Tuhan Yesus. Yang keempat, kita melihat, mengapa kita memberitakan Injil? Saya melihat alasan lain. Karena itulah yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ada lagu berkata, "Lord, I want to be like Jesus." Well, if you say, "Lord, I want to be like Jesus," what do you want to do? Apa yang dilakukan Yesus, itu yang kita lakukan. Kalau kita baca Matius pasal 9 ayat 35, 36, maka dikatakan di sana, Yesus berkeliling dari semua kota dan desa. Dari kota-kota, ada artikel di sana dalam bahasa asli. Dari kota-kota, from city to city, cities, from kome to kome, village to village, sambil memberitakan Injil. Itulah hidup Yesus. Dari waktu ke waktu. Kalau kita Injil Markus, bangun pagi-pagi. Markus pasal 1, ayat 34 ke bawah. Pagi-pagi benar, Yesus sudah bangun. Apa yang dilakukan? Dia memberitakan Injil. Dan kalau kita baca Markus pasal 35 ke bawah, ketika Yesus berdoa, maka murid-murid Petrus datang, dia berkata, "Guru, semua orang mencari Engkau." Tuhan Yesus mengatakan apa? Saya baca Markus 1 ayat 38 itu berkesan bagi saya. Maka Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil." Perhatikan anak kalimat yang sangat penting ini. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi mari kita ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi jagoan politik, pemimpin politik, memimpin sebuah gereja besar. Kalau kita baca Yohanes 6, bahkan mereka sebenarnya ingin menjadikan Yesus jadi raja, tapi Yesus menolak. Jadi kalau orang berkata, selama Yesus di dunia ada nggak kesempatan bagi dia menjadi hero, menjadi top, menjadi pemimpin politik? Oh ada, tapi kesempatan itu dia tolak. Satu-satunya pernah kita kali baca di Yohanes pasal 6. Kesempatan itu secara sadar ditolaknya. Karena dia berkata apa? Mari kita pergi ke kota-kota lain yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya kita baca, mengapa kita memberitakan Injil? Karena kasih Kristus. Ini hal yang kelima. Itu yang kita baca 2 Korintus 5, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Salah satu ayat yang saya sukai adalah bagian ini. 2 Korintus 5, ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan kata yang digunakan. Kasih Kristus menguasai kami. Atau ada yang menerjemahkan, kasih Kristus yang memaksa kami. New International Version menerjemahkan, the love of Christ constrains us. Memaksa. Itu dari kata Yunani, sun dan ekho. Sun ekei. Bersama-sama memiliki. Kristus turut serta memiliki, menguasai, mengendalikan hatimu, hatiku, hati kita semua. Jikalau hatimu dan hati saya dikendalikan oleh Kristus, kemana perginya? Dikatakan di sini, kita akan memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kasih Kristus mendorong. Itu sebabnya di sini bisa kita katakan apa? Semakin kita bertumbuh dalam Kristus, semakin kita mengalami kasih Kristus, semakin saudara berlimpah dengan kasih Kristus, maka tidak bisa tidak, saudara pasti suka memberitakan Injil. Ada lagu yang berkata, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Apa maksudnya itu?
Jikalau kita melihat sungai yang deras, kita cemplungkan diri, gak perlu pikir bagaimana supaya bergerak ke sana. Maka arus sungai yang sangat deras akan membawa saudara. Sekalipun saudara tidak mau dibawa, mau tidak mau harus mau. Itulah kasihnya seperti sungai. Dan kalau itu dilakukan, itu luar biasa. Ya. Sebagaimana dikatakan dari Roma pasal 10, betapa indahnya dari bukit-bukit kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Barangkali ada yang tahu lagu Our God Reigns. Setelah 5 motivasi ini, saya ingin kita menyanyikannya. Kalau tahu, saya akan nyanyikan bagi kita. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns, 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 our God reigns. Puji Tuhan, saya pernah menikmati lagu ini dalam sebuah pertemuan para penginjil se-Asia. Jadi judulnya pertemuan konferensi itulah Tell Asia Today. Itu sekitar 30 tahun yang lalu. Since then, I love to tell the story. I love to proclaim the gospel of Jesus. Maybe that's the influence of the prayer. Waktu itu kita berdoa bersama-sama supaya kita yang hadir, para penginjil seluruh Asia, ada dari India atau dari mana sana, Korea, dari Singapura, dari mana, supaya kita semua dikendalikan. Sama-sama kita pulang ke negara kita memberitakan kabar baik, evangelium, good news. Karena apa? Our God reigns. Allah kita memerintah. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, announcing peace. Itu memang apa yang kita beritakan, kabar baik. Apa kabar baiknya? Orang berdosa seharusnya binasa, tetapi diselamatkan karena Kristus. Announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns. Bukan dosa yang menguasai, bukan penyakit, not even COVID-19. Ya. Allah menguasai. Jikalau Allah tidak berkenan, maka semua musuh-musuh, tulah sebanyak apapun, sebagaimana di perjanjian lama katakan banyak juga tulah di sana, tetapi dikatakan Allah melihat dari surga anak-anaknya dan memperdulikannya. Our God reigns. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Alasan ke-6 kenapa kita memberitakan Injil. Karena teladan rasul-rasul. Following not only the examples of Jesus, but also the examples of the apostles. Nah, kita lihat bagaimana luar biasanya penginjilan rasul-rasul yang digambarkan oleh kitab Kisah Para Rasul. Saya sangat bersyukur kita memiliki kitab khusus bicara soal kehidupan rasul. Atau kehidupan bagaimana gereja dimulai, bertumbuh, berkembang di tengah banyak godaan, tantangan, aniaya. Apa yang terjadi? Ketika mereka serius terhadap amanat agung. Ketika rasul-rasul serius mengikuti following the examples of their Lord Jesus Christ. Apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Sejak Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Itu terjadi. Karena apa? Kalau kita baca statistik Kisah 1 ayat 15. Di sana dikatakan jumlah murid. Kisah 1 ayat 15 baru 120. Kisah 1 ayat 15. Tetapi di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, maka Kisah Rasul pasal 2. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, mereka menjadi saksi Yesus di Judea. Kita baca ayat 41, orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah menjadi 3.000. Dari 120 menjadi 3.000. Belum selesai, tidak berhenti di sana. Kita baca di Kisah Rasul pasal 4, statistik terus bertambah, ayat 4. Di antara orang yang mendengar ajaran itu, pemberitaan itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Ada yang memperhitungkan, kalau 5.000 laki-laki, tambah perempuan, tambah remaja, tambah anak-anak, mungkin itu sekitar 12.000.
Nah kalau itu 12.000, di Kisah 1 ayat 15 hanya 120. 120 menjadi 5.000, 12.000 total. Berapa persen tuh? 10.000%? Luar biasa. Dan kalau kita baca selanjutnya, statistik berhenti. Jumlah murid bertambah banyak. Sudah begitu dia. Kalau kita baca Kisah pasal 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Berapa? Sudah tidak ada statistik. Karena apa? They take it very seriously. The Great Commission. They are following very seriously the example of Jesus. Diikuti teladan Yesus. Dan itulah sebabnya sangat wajar. Sekali lagi, sangat wajar. Gereja bertumbuh, berlipat ganda. Bukan deret hitung. Multiply, deret ukur. Dari 120, dari 3.000, dari 5.000 laki-laki. Jadi bertambah banyak. Praise God. Saya sangat yakin gereja-gereja, termasuk gereja Anda, jikalau sungguh-sungguh serius terhadap amanat agung Tuhan Yesus, terhadap alasan memberitakan Injil yang kita katakan, pasti gerejanya bertumbuh terus menjadi cepat. Bukan dari hitung, tapi dari ukur. Itu yang keenam. Yang ketujuh, alasan ketujuh, mengapa memberitakan Injil? Karena kasih kepada orang berdosa. Tadi kita berkata, kasih Kristus mendorong. Ketika kita menghayati Kristus sudah mati. Dia menderita di kayu salib demi orang berdosa, demi saya. Masa saya sia-siakan? Gabungkan ini dengan, aku mengasihi juga orang itu. Saya tidak mau orang itu binasa. Gabung itu. Kasih Kristus mendorong dan kasih kita kepada orang berdosa. Itu juga akan menarik, akan menggerakkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. Karena kamu telah kami kasih. Sekali lagi. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kalian. Jamak. Bukan saja rela membagi Injil Allah. Jadi kita lihat di sini apa? We love them so much, then we share, we preach, we proclaim the gospel of Jesus, the good news. Itu yang kita lihat, berbanding lurus. Makin besar kasih, makin rindu memberitakan Injil. Kalau suam, dingin, beku, tidak ada kasih. Kita cuek. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita lebih mementingkan perasaan sendiri. Nanti kalau saya ditolak, nanti kalau saya tersinggung, nanti kalau saya direndahkan, itu masalah terbesar penginjilan. Tetapi kalau kasihmu begitu mendominasi, jauh lebih besar dari perasaan harga dirimu, maka semua perasaan tersinggung, kekhawatiran, kemungkinan ditolak, rugi dana, rugi waktu, itu menjadi nothing compare to the precious, sangat berharga itu, jiwa-jiwa itu. Puji Tuhan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mengapa kita memberitakan Injil? Karena hutang. Nah, saya tidak tahu apakah kita menghayati ini. Hutang. Ya. Nah, saya mendengar, saya tahu ada banyak orang yang tidak suka berhutang. Salah satu tradisi Chinese yang saya dengar, orang Tionghoa, adalah sangat tidak enak berhutang. Karena itu cepat-cepat dilunasi. Nah, di sini ada hutang Injil kita. Itu yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 14-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang bukan terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepadamu. Saya ulangi, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani. Ada terjemahan berkata orang Yunani dan barbar. Ya, kalau kita lihat di sini, baik kepada orang terpelajar maupun kepada tidak terpelajar. Tidak terpelajar itu barbar, tidak berbudaya, tidak beradab. Ya. Lalu itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Nah, salah satu profesor, saya lupa namanya, dia mengatakan dua kemungkinan orang berhutang.
Mungkin kita merasa kita nggak pernah meminjam apa-apa dari orang itu, maka saya tidak ada hutang. Oke. Kita bisa berhutang kepada seseorang karena kita pernah meminjam uang daripadanya atau benda, dan sebelum kita kembalikan, maka kita berhutang. Tapi ada kemungkinan kedua. Apa itu? Yaitu ketika misalnya saya dari Vancouver. Nah, dari Vancouver itu saya mendapatkan berkat dari satu gereja atau dari mana. Lalu kemudian Pak Pendeta Sagala, nanti setelah kembali ke Jakarta, ini satu berkat tolong diberikan kepada si X di Jakarta. Apa yang terjadi? Mungkin si X tidak tahu bahwa saya menerima berkat yang harus ku pass it on, akan kutuliskan kepadanya. Namun, sekalipun dia tidak tahu, sejak saya menerima titipan itu dari orang itu, maka saya sudah berhutang. Saya harap Bapak Ibu mengerti maksudnya. Kemungkinan yang mana yang terjadi ketika dikatakan aku berhutang? Bukan kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Dengan perkataan lain, mengapa kita berhutang kepada orang-orang berdosa? Bukan karena orang itu meminjamkan kepada kita Injil dan kabar baik, bukan. Yang membuat saudara dan saya berhutang adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi kalimat yang penting ini. Yang membuat saudara dan saya berhutang adalah Tuhan Yesus. Ketika Anda percaya kepada Injil, maka Galatia pasal 1 berkata Injil itu bersifat ganda, yaitu alami, nikmati, dan bagikan. For you and for your people. Jadi tidak boleh hanya nikmati sendiri. Dengan perkataan lain, begitu kita menerima berita keselamatan itu, saat yang sama kita berhutang. Karena apa? Kemanapun kita pergi, harus kita beritakan Injil itu kepada semua orang yang kita temui. Puji Tuhan, kita sudah melihat bahwa motivasi, alasan yang ke-8 adalah karena kita berhutang. Dan sekali lagi kita berhutang bukan karena kita meminjam sesuatu dari orang itu. Atau bukan karena orang itu membuat kita berhutang. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang membuat saudara dan saya berhutang. Saya orang berhutang karena Yesus membuat saya berhutang. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian juga menjadi orang berhutang karena Yesus. You like it or not, you owe the gospel to many people, to sinners. Once you receive the gospel, once you receive the good news, remember, you become one who is demanded to pay the task. Bayar itu. Fulfill tugas itu. Sekali lagi orang itu belum tentu tahu. Tapi kita harus laksanakan. Alasan ke-9 mengapa kita memberitakan Injil? Karena sukacita dan mahkota. Saya senang ini. Mungkin waktu hutang kita bicara agak enak. Ya, bicara soal hutang. Tapi ini karena sukacita. Ya. Di mana sukacitanya? Oh iya. Bagi Anda yang sudah pernah memberitakan Injil. Wow, luar biasa. Luar biasa. Karena apa bersukacita? Karena itu mahkota. That is your crown. Semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak mahkotamu. Jadi kalau dikatakan kumpulkan bagimu harta di surga oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Sebenarnya apa? Yang paling pas itu, kumpulkan bagimu orang-orang yang mendengarkan Injil dari mulutmu. Dan mereka percaya, mereka diselamatkan. Itulah harta itu. Itulah mahkota itu. Ada satu lagu yang berkata, berapa puluh tahun yang lalu diperkantas, engkau cari intankah untuk mahkota Yesus, ingat di kubangan pun ada intan yang permai, intan-intan dan permata, yakni jiwa tersesat, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Puji Tuhan. Ya. Pelayananmu adalah mahkotamu. Saya jadi teringat saudaraku terkasih Pendeta David. Bagaimana dia bisa berjam-jam, 3 jam, 4 jam pergi
untuk memberitakan Injil Tuhan. Ke kampus-kampus, ketika saya dulu mengunjungi dia di Seattle, saya melihat bagaimana dia bersama istri, bagaimana dia bersama anaknya dan bayi yang kecil, si Bebel itu dia, si Jason ya, yang paling kecil itu pergi jauh. Mungkin pulang pergi 6 jam, 7 jam, 8 jam. Berapa honor sekali memberitakan Injil? Tidak ada. Kita tidak berpikir. Saya percaya itu. Saya tahu itu. Karena saya kenal pendeta David. Bukan kita nggak perlu uang. Oh, kita munafik kita kalau berkata kita nggak perlu uang. Tetapi kita memberitakan Injil bukan karena uang. Kita memberitakan Injil bukan karena dibayar. Kita sudah dibayar oleh Tuhan kita. The blood of Jesus. Darah Kristus yang mahal. Itulah yang sebenarnya menggerakkan kita. Itu yang dikatakan tadi. Kasih Kristus menguasai, memaksa. Tetapi bukan hanya itu. Sukacita dan mahkota. Ayatnya kita lihat di sini. Dalam 1 Tesalonika 2, 19-20. Saya harap ini menjadi ayat hafalan Bapak Ibu. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah sukacita kami dan kemuliaan kami. Perhatikan itu. Siapakah pengharapan kami? Siapakah sukacita kami? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Coba kita lihat. Apa maksudnya ini? Ketika Kristus datang pada second coming, maka kita bersukacita bukan karena harta kita banyak, bukan karena deposito kita, saving kita banyak, kredit card kita banyak isinya, bukan. Tetapi karena kita memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Itulah sukacita, itulah mahkota kita. Puji Tuhan, kita sudah masuk kepada alasan yang ke-10. Dan ini menjadi alasan yang terakhir. Mengapa kita memberitakan Injil? Ini yang ke-10, karena Maranatha. Apa artinya Maranatha? Karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini menjadi pendorong bagi saudara dan saya. Saya bacakan dari buku saya, buklet saya. Ada satu pernyataan yang cukup mengejutkan dituliskan Rasul Petrus dalam suratnya. Ketika dia bicara tentang hari Tuhan, maksudnya kedatangan Kristus di akhir zaman, Rasul Petrus menulis sebagai berikut. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sekali lagi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur segala demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Perhatikan kata, bukan hanya kita menantikan hari kedatangan Kristus, tapi bisa mempercepat. Apa maksudnya itu? Dalam khotbah akhir zaman, yaitu yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Matius 24, dikatakan begini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, semua suku bangsa, etnos. Sesudah itu, baru tiba kesudahannya. Bisa melihat hubungannya? Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Pasti datang. Tetapi Tuhan sudah membuat ukuran. Injil harus diberitakan lebih dahulu. Supaya semua suku-suku bangsa mendengar. Setelah semua suku-suku bangsa mendengar. Terlepas dari mereka mau taat atau tidak, menerima atau tidak. Tetapi firman Tuhan mereka mengatakan mereka tidak boleh berdalih. Karena mereka sudah mendengar. Kalau mereka sudah mendengar, it is for them. It is up to them. To receive, to accept Jesus or to reject. Kalau sudah Injil diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Jadi kita lihat tadi, ada 10 alasan kita memberitakan Injil. Ya, ada 10. Banyak sekali ya. Kenapa mesti 10? Kenapa bukan 8? Saya jadi teringat pepatah orang Chinese. Dikatakan ibarat kaki meja. Makin banyak kakinya, makin kokoh mejanya. Kalau satu kaki patah, masih ada yang lain. Tapi kalau kakinya 4, patah satu lagi, maka dia akan rubuh. Puji Tuhan.
Kita bahas sampai 10 kaki, 10 alasan. Pertama kita udah bahas karena kehendak Allah. Allah menghendaki kita memberitakan Injil supaya tidak ada yang binasa. Yang kedua, takut akan murka Allah. Yang ketiga, karena amanat agung Tuhan Yesus, the Great Commission. Yang keempat, karena teladan Tuhan Yesus. Lalu yang kelima, karena kasih Kristus mendorong. Yang keenam, karena teladan rasul-rasul. Yang ketujuh, karena kasih kepada orang berdosa. Karena yang ke-8, karena hutang. Yang ke-9, karena sukacita dan mahkota. Dan 10, karena Maranatha. Tuhan akan datang segera. Puji Tuhan. Kiranya ke-10, motivasi alasan itu. Makin hari makin mengasai saudara-saudara sekalian. Maka yang terakhir, bagaimana konkretnya? Konkretnya bagaimana? Saya hanya mengatakan bagian keempat ini. Hanya orang yang belum hidup baru. Hanya Kristen KTP yang tidak memberitakan Injil. Karena apa? Karena KTP, Kristen tanpa pertobatan, maka ke-10 alasan itu tidak dialami. Tidak diketahui. Jikalau sudah hidup baru, satu saja dari 10, misalnya, karena kasih Kristus mendorong. Kristus sudah mati untuk semua orang. Maka saya akan memberitakan Injil, meyakinkan orang. Atau karena kasih kepada orang itu. Saya tidak mau saudara saya, papa saya, mama saya, kakak, adik saya, atau teman saya tidak mau mereka hilang selama-lamanya. Kalau baca Wahyu pasal 20, orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan dibuang. Kasih Kristus mendorong. Luar biasa. Satu saja. Apalagi kalau 2. Apalagi kalau 3. Apalagi kalau 10. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya ini kan bukan pendeta. Saya kan bukan majelis. Apakah saya harus memberitakan Injil? Harus. Ya. Dalam bahasa Yunani, Dei, Delta, Epsilon, Iota. Dei. Harus memberitakan Injil. Kalau baca Yohanes pasal 4, di sana dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Itu kata Dei, must. Karena apa? Dia harus memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil. Paulus berkata, cilakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, setiap orang percaya pasti memberitakan Injil. Kaum awam memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu secara sederhana. 3D. Ini sudah terkenal nih. D pertama, menginjillah dengan doamu. Berdoa. Saya bersyukur tahun yang lalu saya ke Chicago. Dan saya mengunjungi gereja besarnya Bapak Moody. Ya. Apa namanya itu? Moody Church kah itu? Ya, juga mengunjungi Moody Bible Institute. Ketika saya berada di gereja yang megah itu, saya teringat bagaimana Moody memiliki semangat penginjilan yang luar biasa hebatnya. Itu sebabnya ketika tamu-tamu diundang, diajak bicara berdoa di akhir daripada ibadah, saya menceritakan terima kasih. Saya diilhami kembali. Saya makin bersemangat pulang ke Indonesia memberitakan Injil. Karena saya ingat Moody sudah pergi ke surga dan dia meninggalkan di pusat kota di Chicago ini sebuah gereja yang megah di mana orang percaya betul-betul. Dan saya melihat gereja Moody memang lain dari yang lain. Kalau saya memperhatikan beberapa gereja di Amerika, kelihatannya sulit membedakan antara gereja yang duniawi, gaya hidupnya, gaya beribadahnya, dengan gereja yang benar-benar gereja. Cara berpakaiannya sembarangan saja, bebas lah. Tetapi saya bersyukur ketika pergi ke gerejanya Moody, saya melihat pakaiannya memang lain. Seperti orang bilang cenderung konservatif. Berarti soal berpakaian itu ada hubungannya dengan iman, ada hubungan dengan ibadah, ada hubungan dengan kedewasaan. Gereja Moody menceritakan itu. Doa. Nah, apa yang mau saya katakan tentang Moody ini? Moody, pengkhotbah besar itu, pernah bercerita bagaimana dia sangat terkesan ketika suatu kali dia menemukan satu diary, catatan tentang doa dari seorang orang tua. Rupanya orang tua ini sudah tidak bisa banyak lagi kegiatan. Dia hanya bisa di kamar dengan kekuatan yang sisa-sisa. Tapi dia menggunakan waktunya untuk berdoa.
Dan dia tahu salah satu pokok doa dia adalah supaya Injil diberitakan di seluruh tempat, khususnya di seluruh Amerika, melalui Moody. Maka dia pun berdoa untuk Moody. Dia berdoa kota-kota, state-state yang belum dikunjungi Moody, belum mengalami kebangunan revival. Maka dia berdoa. Apa yang terjadi? Dia melihat banyak dari KKR revival meeting yang dilayani oleh Moody itu mengikuti doa daripada ibu itu. Take time to pray. Berdoa itu adalah pelayanan. Melayani melalui doa. Yang kedua, bukannya doa. Dirimu harus terlibat. Dirimu terlibat. Ya. Bagaimana caranya? Loh, kalau ada mungkin sebagai WL ikut, mungkin sebagai singers melayani, atau mungkin sebagai terlibat di IT misalnya, ya, IT bagian komputer mengatur semua perlengkapan, ya, dirimu terlibat, lakukan apa saja. Nah, ini juga ada satu cerita. Ada satu orang yang semangat penginjilannya tinggi sekali. Ketika dia tahu ada satu KKR yang dilayani oleh Moody juga, ini kisah dari Moody juga, pengkhotbah dari Chicago itu, maka 2 jam sebelum KKR di gedung itu, pertemuan itu, dia datang. Maka dia berdoa, hari-hari sebelumnya dia berdoa, lalu 2 jam sebelum hari pertemuan, dia datang lebih awal, dia ajak orang yang lalu lalang melewati gedung itu, lalu dengan ramah disapa, dan akhirnya beberapa orang rela masuk, tergerak masuk, karena undangan dari perempuan itu. Yang menarik adalah Moody mengetahui itu. Dari mana dia tahu? Ketika satu kali orang-orang yang bertobat itu mengambil keputusan datang, dia berkata, apakah kamu dari awal memang rencana ikut KKR? Enggak. Lalu kenapa kamu datang? Ada wanita setengah baya dengan ramah, penuh kasih mengajak saya masuk. Jadi yang tadinya saya nggak jelas, akhirnya saya datang. Dan ternyata jawaban itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dari 4 hari KKR, itu ada beberapa yang memberikan jawaban yang sama. Lalu saya pikir, siapa ini orang? Setelah diselidiki, ternyata itu adalah orang tadi. Moody pun sangat tertarik bertemu dengan orang itu. Lalu terjadilah percakapan. Apa kamu panitia? Bukan. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, hanya itu yang bisa aku lakukan. Saya tidak punya karunia yang menarik yang membuat orang tertarik memilih saya jadi panitia. Misalnya jadi singer, suara saya jelek. Misalnya leadership saya juga tidak baik. Saya cenderung inferior, minder. Saya hanya bisa itu, Pak Moody. Begitu saya baca selebaranmu akan ada KKR, saya berdoa supaya Tuhan menjamah state kami ini. Dan saya datang lebih cepat. Itu berkesan bagi D.L. Moody. Itulah sebabnya dia mengatakan apa? Saya akan khotbah besok lagi KKR terakhir. 1 talent. 1 talenta. Tetapi persembahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah diilhami oleh kesaksianmu. Nah demikianlah. Doa. Dia kedua, dirimu libatkan. Sesuai dengan karuniamu. 1 talent, okay. But present it to God. With your best. Dan yang terakhir, dana. Doa, diri, dana. Saya sebagai hamba Tuhan, usia sudah makin lanjut, saya harus memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan banyak dana. Saya ingat kalimat daripada pendeta Dr. Billy Graham. Dia berkata, dan itu sangat saya sukai, jikalau pekerjaan Tuhan didukung oleh semua umat Tuhan, maka hasilnya akan mencapai maksimal. Saya ulangi. Jikalau pekerjaan Tuhan didukung oleh semua umat Tuhan, maka hasilnya akan mencapai maksimal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bulan misi kita ini. Sehingga sesudah ini, baik dengan doa, dengan dana, dengan diri, kita memberitakan Injil. Tidak mungkin kita tidak memberitakan Injil. Kita bisa berkata seperti kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kasihnya menguasai aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh membahas tentang penginjilan dan kedaulatan Allah. Kami telah melihat bahwa penginjilan itu dimulai, diinisiasi oleh Allah sendiri. Tuhan berkenan. Tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi supaya mereka diselamatkan.
Karena itulah Tuhan Yesus diutus ke dunia, mati di kayu salib, sehingga semua orang berdosa beroleh keselamatan. Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dosa-dosanya, hutang dosanya sudah dibayar. Sudah ditebus manusianya dan diperdamaikan dengan Allah. Tolonglah kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Kami mengenal, mengetahui, dan diyakinkan oleh 10 alasan yang sudah kami bahas. Dan ke-10 alasan itu mendorong kami untuk setia, tekun memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Mohon berkat-Mu secara khusus kepada gereja GII Vancouver, semua hamba Tuhan, pelayan, semua aktivis, dan anggota jemaat, sehingga gereja ini bertumbuh dan berkembang bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua umat di sini, apapun motivasi mereka dari awal, mereka datang menjadi misionari-misionari, utusan-utusan Injil Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik kepada semua orang, baik di Vancouver maupun di seluruh tempat kemana Tuhan mengutus mereka. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan berkati.